action, let's go. trouble 찾으러. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, Quran Surah Al-Fatihah ayat 4, dan Al-Quran Surat Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian-kajian ayat Al-Quran, seperti kajian ilmu pengetahuan, kajian bahasa indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Kita bisa perhatikan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syahisatun absar. Wa idza hiya syahisatun absarul ladzina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Yang artinya, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelekak. Mereka berkata, alangkah celakanya lah kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Shadaqallahul azim. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Quran Surah At-Takwir ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun qadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah berputar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut,
sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, dan hanya Allah yang maha kekal. Peristiwa hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Pertama, menurut ilmu geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam dan itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yakni menyala atau hancur. Yang kedua, menurut teori fisika, jika suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadi hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses pembangkitnya seluruh makhluk hidup dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Akhir. Yaumul Akhir yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di dalam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat rohid dan adil. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau Mizan adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati tergantung pada amal setiap manusia. Yang keenam, yakni suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat manusia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua,
menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Dan yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam diri. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal saleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawar sendiri, rendah hati, peduli kepada sesama, serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah baik dengan melakukan ibadah seperti salat maupun dengan perilaku-perilaku sosial seperti kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Serta yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemasan.